melakukan perubahan. Perubahan itu kata yang mudah diucapkan tapi muangele pol. Apalagi kalau yang jadi ibu-ibu. Mbok gosok gigi tuh ya Masya Allah, astagfirullahaladzim. Cuman kebiasaan gosok gigi aja kan nggak gampang ya. Sholat, sinau, pokoknya jadi guru, persoalan di rumahmu ya, jadi guru juga rumit. Karena sebetulnya tugas kita sebagai manusia itu selalu melakukan perubahan ya. Coba sekarang saya minta Bapak Ibu ini berubah tempat duduk. Wes males ya. Bapak Ibu sebelum materi saya mohon silakan ganti tempat duduk. Masya Allah, benangnya macam-macam. Dia tidak berubah loh. Jadi kalau slogannya berubah berbagi, berubah itu kenapa pertama? Karena uang. Tapi kalau Bapak Ibu ingat ada Pak Ridwan yang dari Kementerian Riset di Gunung Kidul, dia selalu bilang begini, saya kalau masuk sekolahnya GSM itu, saya langsung bisa rasakan satu hal yang itu sama tapi gak ngerti itu apa. Berarti tersembunyi loh. Sama-sama ada zonanya. Di kemarin ada yang kita ketemu di Blitar ya, Mas, di waktu hari raya komunitas Blitar. Jadi nanti kita akan menyambut komunitas-komunitas baru. Komunitas Blitar itu pernah dulu didatangi Bu Itub ya. Tetapi sebetulnya mereka merasa nggak mengadopsi, belum mengadopsi. Tetapi beberapa sekolahnya itu ada zona-zonanya, zona kehadiran. Saya nanya dapat dari mana? Orang nggak tahu Bu. Ya mungkin internet ya gampang kan sekarang. Lihat Facebooknya Pak Yadi, nyontoh aja. Tetapi kalau masuk merasakan ternyata beda. Walaupun artefaknya itu sama. Nah, makanya kita akan belajar sebetulnya kekuatan tersembunyi yang itu dimiliki oleh guru-guru penyimpang OCP GSM dan sulit ditemukan di tempat lain, yang itu ternyata menjadi kekuatan luar biasa mekanisme perubahan kita. Dan itu tidak ada di pelajaran apapun termasuk di psikologi. Jadi saya belajar dari situ. Kira-kira kalau saya tanya ini, kayak kita Bapak Ibu mendengar kata tersembunyi itu apa? Tersembunyi itu berarti nggak kelihatan ya? Kira-kira apa? Mungkin di dalamnya ada semacam ruh dari guru itu sendiri untuk menyampaikan kepada anak apa yang dirasa. Oke, ruh. Kata lain dari ruh, ya betul. Ruh itu kan nggak kelihatan ya? Energi spiritualitas. Energi betul. Kira-kira kalau ketemu sama Pak Yadi ini energinya apa? Goyang, joget. Itu apa? Energi frekuensinya apa? Gembira, senang ya kan? Itu pernah saya temui dulu guru pertama kali baru ikut GSM. Bu, Pak, kenapa kok rajin ikut komunitas GSM padahal kontennya ini orang paham-paham, belum paham loh. Kayak sebetulnya kayak, tapi saya senang aja ketemu orang-orangnya. Kenapa? Karena guru-guru GSM itu energinya bodoh. Satu frekuensi. That's it. Jadi hal tersembunyi yang akan kita kemukakan di sini adalah energi, frekuensi, dan vibrasi. Kita akan belajar itu. Makanya kalau kita milih orang itu ya separuhnya logika. Jadi kalau biasanya kan, oh ini wis pinter, ini wis paham banget tentang GSM. Bukan itu pilihan kita. Pak Ali ini dulu diberangkatkan pertama kali atau jangan Pak Ali ya, Pak Ali dan Bu Yaya. Bu Yaya itu bolak-balik kemarin. Saya bisa apa enggak ya ngasih saya mungkin lah. Kan kita seleksinya bukan seleksi pengetahuan. Seleksinya adalah seleksi apa tadi? Energi spiritualitas frekuensi. Begitu dihadirkan. Ketemu orang yang frekuensinya sama itu kan kita terasa. Jadi kalau ada yang tersiksa di GSM, dia harus diakui frekuensinya beda.
pasti. Pasti sudah itu. Saya ini bukan ngomong salah benar ya. Maksudnya bisa saja GSM yang salah. Tapi frekuensinya pasti beda sudah. Kok aku coba masuk tuh gak bisa. Waduh, pakai duka pakai itu. Ya tetap rasa tipe sosek, menengse, dirasa betul. Dan itu hanya bisa dirasakan. Jadi kita akan belajar bersama. Karena apa? Ini nanti akan menjadi bekal Bapak Ibu. Ketika nanti kita kan punya program sekarang kunjungan, bertukar kunjungan. Sebetulnya kita pertukarkan bukan praktek baiknya. Karena kalau praktek baik, Bapak Ibu tinggal buka sekarang platform apa? Merdeka, bukan. Ya pokoknya pakai Merdeka itulah. Platform Merdeka Mengajar ya. Itu praktek baiknya ada banyak pasti. Di YouTube banyak. Tapi kadang-kala lihat 2 menit, moco 1 menit yuk ngantuk loh. Karena energi, beda energinya barang dengan energi manusia. Tapi kalau Bapak Ibu capek ini tiba-tiba ketemu Pak Yadi, halo. Langsung gak tahu dari mana itu energinya. Coba belajar. Mesin gak bisa menggantikan itu. Maka salah satu alasan kita melakukan cross kunjungan adalah mentransfer dan menukarkan energi, frekuensi, dan vibrasi. Karena next saja terus. Jadi itu berangkat dari kata filosof. Kalau kemarin mendengarkan ngajinya Pak Rizal yang tentang jenius, belajar dari orang-orang jenius, kan ada satu filosof yang terkenal yang sekarang namanya dipakai oleh siapa? Mobil listrik itu? Tesla ya. Jadi Nikola Tesla itu dia bilang kalau kamu ingin memahami tentang bagaimana alam semesta ini bekerja, maka kamu harus memahami tentang energi, frekuensi, vibrasi. Saya nggak akan belajar fisika ya hari ini karena nanti mumet Bapak Ibu mendengar fisika langsung harus rasa frekuensi apa benar. Ini secara awam aja dan kaitannya dengan spirituality nanti. Karena apa? Semua alam semesta ini sudah energi. Barang itu ada energinya. Semua barang mati, apalagi barang hidup. Kenapa makanya milih barang itu juga harus sesuai dengan biasanya energi kita. Karena ada orang yang aku rada alergi yang nganggo tas iki. Atau ada yang dipegangin tas bagus mahal yuk melakukannya jadi ini. Itu mempengaruhi. Karena kalah sama energi tasnya itu tadi yang katanya branding. Harusnya kita manusia mengendalikan oke branding tapi energinya enggak kotakku berarti yang bawa biasa wae. Tapi karena kalah energi barang apalagi manusia. Kalau Bapak Ibu mau putra putri ya nyuruh sinau kayak belum menyamakan energi kita belum tenang, pikiran kita belum bersih, dia akan bisa. Sehingga energi itu dulu, karena segala sesuatu alam semesta itu ada energinya. Kopi, Pak Rizal itu kalau nggak ketemu kopi nggak bisa mikir. Karena di kopi itu sebetulnya ada energinya. Baunya kopi itu sama. Iya. Makanya bapak-bapak kalau pagi bu kopi, nah kopi ini resepnya buat gawe. Tapi itu betul Pak, saya kalau di Australia dulu kopi di mana-mana bau. Kampusnya di luar negeri itu baunya kopi. Enak aja. Dan itu tuh mempengaruhi. Iya. Kok baunya lebih banyak kuliah? Hai. Nah, Indonesia kampusnya kok bau? Kaos kaki. Kaos kaki. Makanya kenapa kalau di GSM lingkungan positif itu penting. Karena barang-barangnya itu mengandung energi. Warnanya mengandung vibrasi. Warna merah, warna kuning, hijau. Nek ireng kabeh sekolahan bayangke wae ya. Dunia penting itu. Nah,
energi ini penting? Dulu ada penelitian dari Aftermath Institute, itu mengukur medan energi itu pakai squid base magnetometers. Ternyata kelihatan energinya manusia itu beda-beda. Jadi ini sameja iki rada kuning, merah, orange. Manusia itu energinya memang bisa pindah-pindah, tapi kan ada kecenderungan. Dia ada kecenderungan sering merah terus, sering marah-marah terus, sering mengeluh. Jadi kalau ada kok istilah sekarang lingkungan toksik, ketemu aku kayak mau ini program merdeka belajar ya sana. Produk toksik, produk pinggir. Kalau merasa energinya nggak sama, karena kalau bapak ibu kalah energinya masuk ke situ, mau nih kurang ngeluh kurang. Oh, maka dia itu kita tuh sangat bisa. Katanya jaraknya itu lebih dari 1 meter. Bahkan ada yang pernah nyoba dari jauh Pak Sugi sana, saya udah bisa merasakan. Nah, tapi nanti ternyata nggak cuma sejauh itu, kita kan belajar bersama. Ternyata dia nanti pangkatnya itu gede banget. Jadi kalau saya sama, ini saya latihan, saya sama Pak Lisa latihan. Kadang-kadang itu kita kalau ditanya orang ngomongnya, jadi kalau orang yang melihat artikulasi dan penampakan baik, tapi kita tuh bisa merasa ono sing kurang. Nah itu karena kita nangkapnya bukan nangkap omongan, nangkap energi sama frekuensi. Nah sehingga harapan kita nanti Bapak Ibu di sini merenungi dulu. Aku sebetulnya energinya apa loh? Biasanya kan aku ketemu karo orang sih. Tuh ya. Next Mbak. Sehingga yang paling penting itu kalau dalam konteks pendidikan, apalagi dalam konteks GSM, benar-benar kita itu memasukkan value GSM itu dengan pikiran yang tenang, hati yang tenang, baru kemudian bisa masuk. Makanya banyak kan guru-guru dan kepala sekolah yang misalnya ngomong, kok saya mencoba mengenalkan GSM di sekolah itu nggak bisa, karena dia masih kemerungsung. Kok nggak berubah ya, nggak ada yang terpengaruh, karena masih kemerungsung. Tapi kalau energinya tenang, pokoknya aku melakukan saja, disuruh mengenalkan, atau berdasarkan cerita dia saja, maka akan mudah untuk diterima. Sehingga itu sangat powerful untuk mempengaruhi. Bapak Ibu kalau marah ke anak-anak, sebetulnya nggak perlu banyak ngomel. Ini biasanya ibu-ibu. Ibu-ibu tuh ngomel tapi energinya sajane orang ngomel. Kok nggak dikembalikan ke tempatnya, kan anaknya capek, tapi dia membersihkan sendiri. Jadi energinya tuh nggak serius untuk meminta anaknya ngambil. Jadi gimana cara tenang dulu? Oh ini kok kaos kaki di sini, mak sini. Ini tenangkan dulu nih energi. Frekuensinya bisa makan. Bunda bisa minta tolong nggak? Sepatunya ditaruh di sana. Energinya langsung. Jadi bukan kata-katanya energi. Nggak mungkin anak-anak itu tapi nggak mungkin karena dia udah kena energi itu. Yang ditangkap tuh energinya dulu, karena nggak akan mendengar kata-kata itu. Makasih ya. Nah, kalau makasih energinya juga yang benar. Makasih. Yo makasih. Energinya bukan kata-katanya. Makanya kalau kita mengenalkan GSM, kata-katanya bagus. Jadi GSM itu luar biasa. Perubahannya itu luar biasa. Tapi energinya kayak yang saya ini. Kira-kira positif atau negatif? Karena energi itu cuma 2, positif, negatif. Next. Nah, ini yang tadi saya bilang, energi itu dua-duanya baik positif dan negatif itu sangat mempengaruhi. Makanya kenapa ada, kalau Bapak Ibu sering merasa ada orang kok sial terus. Neng ono sing beruntung terus. Karena dia bisa memanggil energi dan frekuensi yang sama dengan pikiran dan perasaannya. Contoh ya, contoh. Saya mau masuk kelas. Bu, hati-hati ya. Kelas itu tuh nakal-nakal semua.
energinya positif, negatif. Negatif. Begitu masuk kita sudah dengan pikiran ini anak-anak nakal. Baru ada satu anak jatuhin pensil, lah tenang kan. Kita ikut, bukan kita mengendalikan. Akhirnya kita negatif, anak-anak negatif, kita negatif, anak-anak. Ada selalu kesialan-kesialan. Karena kita kemerungsungan. Tapi kan ada yang positif. Anak-anak sekarang itu kok gini ya? Mungkin itu sisi negatifnya, sisi positifnya kita lihat. Kita masuk, kita berikan energi positif dulu. Ternyata nanti anak-anak akan berbalik. Jadi sebetulnya itu semua ya. Jadi pikiran kita nanti akan semakin sama. Kalau Bapak Ibu tidak yakin bahwa perubahan itu dilakukan, ya tidak akan pernah bisa. Makanya energi pikiran itu membangun keyakinan. Keyakinan itu bisa ditangkap. Nah ini gampang diucapkan tapi sulit dilakukan. Next slide. Kita langsung ke jadi itu ya Bapak Ibu ya. Makanya kadangkala saya tahu kalau ada habis workshop guru datang atau kepala sekolah, saya udah mencoba loh Bu berubah kayak gini. Permasalahannya itu bukan di sekitarnya, jadi permasalahannya di diri sendiri karena energinya itu tertangkap. Kalau ada kepala sekolah, ada guru yang bisa langsung mempengaruhi sekitarnya itu, dan para pemimpin, dan ini biasanya pemimpin itu mempengaruhi. Dan nanti kita akan belajar bersama kenapa ada orang yang mudah mempengaruhi, ada orang yang sulit mempengaruhi. Ternyata ada disertasinya David Hawkins. Jadi David Hawkins itu punya disertasi tahun 95. Judulnya adalah penelitian kualitatif dan kuantitatif tentang energi, frekuensi. Jadi dia mengukur frekuensinya orang-orang ini. Kemudian ternyata dia mengkelompokkan menjadi dua. Energi yang menguatkan dan energi yang melemahkan. Energi yang melemahkan itu yang merah di bawah ini. Kalau diukur, dia itu pangkatnya itu 10 pangkat kurang dari 200. Ya, pangkatnya 10 pangkat kurang dari 200. Apa saja kira-kira energi yang melemahkan itu? Rasa malu. Itu mendekati mati. Makanya kenapa kalau ada orang mau bunuh diri, itu tuh sebetulnya dia karena sudah merasa malu. Entah malu karena apa, tapi dia malu yang sampai malu atau siapa Pak mati, dia ingin mati. Jadi hati-hati kalau kita jadi orang tua dan jadi guru, jangan pernah membuat anak-anak kita merasa malu, karena itu melemahkan. Paling dasar malah dia itu dibandingkan, diolok-olok. Saya ingat dulu Bu Frida kita harus memalukan dia. Mati orang sekarang makanya banyak anak yang mau bunuh diri. Malu, dia nggak bisa apa-apa, mungkin dia nggak tahu caranya gimana. Orang tuanya menyalahkan, gurunya merankingkan rendah, menyalahkan. Ya, kemudian tidak punya harapan. Itu kan yang selalu didengungkan di GSM. Tanya, kamu harapannya apa? Harapannya apa orang tua? Karena kalau dia nggak bisa nyebut harapan, energinya itu rendah levelnya, lemah. Termasuk bangsa kita ini, kalau Bapak Ibu guru tidak pernah ditanya, Bu guru, bayangkan harapan terbesar Ibu sebagai guru. Ya, jadi kepala sekolah, masuk kepala sekolah. ASPD. Lulus ASPD dengan nilai terbaik, masuk yang selevel gue. Kalau kemudian nilai ASPD-nya rendah, sekolah malu-malu, tuh energi paling bawah. Ngerti sih kita posisinya. Tapi ini nanti kita akan kaitkan kenapa menjadi bangsa kita tidak maju, karena energi ini nanti mempengaruhi
ketahui. Nanti aku takut. Aku wedi ya nek ini. Orang apa wedi itu normal, aku nggak boleh takut dong berarti masih boleh. Tapi kalau itu selalu diungkapkan, aku takut deh kalau ngomong gini, aku takut deh kalau mencoba baru, aku takut deh. Dia melemahkan diri kita sendiri. Makanya kadang-kadang kalau saya ngobrol sama guru-guru, hal pertama yang saya rasakan adalah energi keberanian dan ketakutan. Titik itu. Bukan kepintaran, bukan kecerdasan. Oh ini berani, walaupun saya tahu perjuangan Bapak itu nggak gampang. Tapi saya tahu energinya punya ini keberanian. Ini punya ini walaupun kalem orangnya tapi karena dia harus berada di posisi atas nanti ya. Nah ini ada takut kecewa dan sebagainya. Itu pangkatnya rendah di bawah pangkat 10 pangkat 200. Kalau jumlahnya banyak, dia jadi kekuatan. Kekuatan apa ya? Kekuatan kayak bangsa kita ini. Inferior, gak punya inovasi, kekhawatiran, saling menekan. Energi besarnya itu. Sehingga kita ingin mengubah energinya itu di level yang atas. Yang di atas 10 pangkat 200. Yang di atas 10 pangkat 200 itu apa yang pertama? Yang pertama adalah keberanian di situ itu ternyata kepercayaan diri. Berarti nanti Bapak Ibu kalau jadi mentor mengunjungi daerah lain atau bertemu orang yang kehilangan harapan, kebingungan, berarti yang dimunculkan pertama kali apa? Kepercayaan diri. Keberanian. Itu aja. Ke anak-anak juga gitu. Wah, aku nggak bisa apa-apa. PR-nya adalah gimana caranya anak-anak itu percaya diri. Jadi bukan dilemahkan. Ini makanya kalau di GSM modelnya adalah kegiatannya anak-anak dimunculkan keunikannya. Demikian juga nanti kalau Bapak Ibu bertukar di setiap komunitas. Yang dipertukarkan adalah kepercayaan diri. Komunitas Bantul saya datang 2, tepuk tangannya paling akeh. Karena ketika tepuk tangan banyak, aku percaya diri, sarawat silah. Penting itu, jangan, wah kok ming loro. Ya kan energinya bawah, ya kan Bu? Tapi itu 2 nggak apa-apa Bu, 2 tetap ada yang hadir itu bagus. Jangan percaya diri. Papua itu dulu luar biasa itu, Bu Elis itu. Bagaimana bisa kita ini sudah terpinggirkan gini, itu kan berarti energinya harus di bawah waktu itu. Terus kita kasih ini materinya, enggak. Pertama kali yang harus muncul di Bu Elis dan teman-teman Papua adalah kepercayaan diri. Cuma apa? Cuma disapa Bu Rate. Bu Elis, besok main tempatku loh. Kita kasih kaos. Mereka tuh udah merasa diterima. Dan itu pernyataan beliau sendiri. Saya sebetulnya sesederhana karena di GSM itu saya merasa diterima. Karena kalau pakai UNESCO, UNICEF dan DLBA, mereka itu direndahkan. Objek lakukan ya, ini ya. Kalau enggak itu dianu, kalau ini energinya bawah. Tapi begitu di GSM ada disapa, di ini, bukan pengetahuannya, bukan. Perasaan percaya dirinya muncul, dibaca oleh para fresh. Ini percaya, dibaca oleh teman-temannya. Saya mendengarkan Pak Papua sama Bu Wiwi waktu sharing di Bangkalan ya, Jawa Timur. Jawa Timur juga begitu walaupun kelahirannya Pak Founder. Tapi belum tersentuh ya waktu itu. Tapi ada satu guru Pak Romli itu yang pengen ikut gabung. Saya mendengarkan bagaimana Bu Wiwi dan Pak Reno bercerita. Ceritanya bukan praktek baik, bukan membanggakan sekolahnya sudah enggak. Ceritanya adalah tentang perjalanan spiritualnya, dirinya.
energinya dia transfer ke teman-teman Bangkalan. Kata Pak Reno, kalau di kami bisa, saya yakin teman-teman di Bangkalan Jawa Timur itu pasti lebih baik. Wah, itu langsung set ditangkap energinya. Bu Wiwi juga begitu. Jadi kalau ada yang bertanya, apa sih kekuatannya GSM ini bisa kemudian berkembang? Kita nggak ada duitnya, nggak ada apa-apanya. Aplikasi repetasi atau pengulangan energi. Next, kita lihat yang atas, energi yang atas. Jadi titik poinnya tadi kepercayaan diri dan keberanian. Ya, keberanian. Atas terus ada menginspirasi, ya, ada netral itu sebenarnya kalau bahasa kita orang itu tuh Ikhlas. tawakal, ikhlas. Gini Pak, Bapak Ibu menceritakan tentang GSM, gak ada yang ikut jurapo. Orang mempengaruhi karir jurapo, teruslah berbuat begitu itu ikhlas. Berubah, alhamdulillah orang berubah, orang mandek. Itu ikhlas. Kan kalau Bapak Ibu sedekah ikhlas, karena mungkin kok orang sing matur nuwun ya karo aku ya. Tak tambahi sedekah. Rano sing matur nuwun yo ngumumkan iki. Terus mandek, aku ora nyumbang ah. Berarti ra ikhlas. Kalau ikhlas, netral aja. Makanya saya sampai kalau workshop ada yang nggak setuju, ada yang menurut. Dulu di Jawa Timur kepala sekolah SMK kalau workshopnya ini jelek kita mau ke Malioboro. Saya sampai saya bilang nggak apa-apa ke Malioboro. Nyantai aja. Karena kalau kita berambisi kita ini tambah ini energinya malah force merendahkan. Berarti kita tuh menganggap yang lainnya tuh energinya harus ditekan. Ya, jadi yang paling atas ada cinta di situ, bahagia. Nah ini makanya penting kalau di GSM itu bahagia. Makanya saya ditanya sama Pak Ketua dan Kementerian, Bu Novi ini tidak ada modulnya? Tidak. Modulnya ada di orang-orang ini. Raiso dicontoh. Jadi tepuk tangan. Raiso dicontoh. Kalau mau contoh, ini misalnya nih. Yes, betul. Nah itu nanti ada salah satu syarat bahwa untuk agar energi kita positif, ya gabung karo sing positif yang sefrekuensi. Udah itu. Makanya Bu Yaya menarik ini kemarin gitu. Bu Yaya, nanti apa yang mau dipelajari di Superior? Ya selain saya mau belajar dari guru-gurunya, saya itu ingin menyerap energinya Pak Raffles. Pak Raffles itu kepala dinas, tapi kok bisa berani membuat terobosan keberanian. Saya bilang harusnya berarti yang superior kita Bu Yaya. Burira. Burira udah berubah mungkin ya, udah energinya. Harusnya iya pejabatnya di Cirebon itu, tapi ya nggak apa-apa, siapa tahu dari Bu Yayanya nular ke pejabatnya ya, nggak tahu. Karena energi itu kita serap dari mana aja. Makanya sebetulnya kalau manusia itu bisa menyerap dan menularkan energi, dia jadi super power human. Bapak Ibu kan pernah lihat film Amerika kan? Kapten Amerika. Marvel, Kapten Amerika itu sebetulnya kan cuma kekuatan energi. Cuma karena kita nggak mengolah aja, selama ini tuh kita nggak mengolah. Oke, next ya. Nah yang paling tinggi itu enlightenment, 10 pangkat 700 sampai 1000. Ini pangkatnya loh ya, deret eksponensial, betul. Eksponensial. Jadi dari 10 pangkat 350, 10 pangkat 400, 10 pangkat 500, yang paling tinggi itu 700 sampai 1000. Nah ini levelnya mungkin yang para nabi mencerahkan langsung. Makanya kalau tadi Pak Rizal bilang mungkin Yesus sih ganteng, aku percaya. Bahkan Nabi Muhammad mungkin kita lihat dari 2 kilometer cahayanya itu tuh terpancar dan dirasakan karena kuantumnya di
dia pangkatnya dia itu 700. Dan itu ternyata ya Mbak Sekar, kalau pangkat 700 sampai 1000 dia itu bisa mempengaruhi 70 juta orang. Jadi kalau dia ngomong, saya bayangin Soekarno mungkin ya bisa di situ. Hai rakyatku. Wah itu tuh langsung udah bikin. Karena kemarin ponakan saya lihat Buya Hamka, film Buya Hamka. Dia masih kelas 4 SD. Tak tanya, dari film 2 jam itu, bagian mana yang kamu paling berkesan? Aku paling senang waktu pengumuman kemerdekaan. Kenapa? Gak tahu, aku pengen nangis terus kayak tiba-tiba bangga banget jadi Indonesia. Kenapa? Kira-kira? Energinya siapa? Suaranya Soekarno itu. Proklamasi. Loh, kita kan kalau dengar suaranya itu energi. Coba kita yang baca. Proklamasi. Pakai energi deh. Nah itu mungkin di situ. Kalau 10 pangkat 600 kedamaian itu bisa mempengaruhi 10 juta orang yang levelnya di bawah pangkat 200. Jadi yang emosi negatif. Kalau pangkat 500 itu cinta kasih. Ini biasanya di agama Kristen ya. Itu dia bisa mempengaruhi 750.000 yang pangkatnya di bawah 200. 400 juga mempengaruhi 400, yang 10 pangkat 300 kemauan dia bisa mempengaruhi 90.000. Jadi betapa besarnya energi. Jadi jangan khawatir lah. Padahal muridnya Bapak Ibu cuma berapa? 28. 28, 30. Berarti kan bisa energinya. Terus nanti kalau Bapak Ibu datang ke komunitasnya sendiri atau komunitas lain, jumlahnya paling banyak berapa sih? 100, 150. Kalau murid SMK 2000 ya, Iya. buat. Nah, coba bayangkan kepala sekolah SMK itu berada di 2000 siswa. Kalau dia hanya bicara tentang anak-anak jangan lupa persiapan ujian besok minggu depan, energinya menguatkan apa melemahkan? Mengecewakan. Jadi terus kalau menganggap anak-anak akan termotivasi belajar tiba-tiba, padahal motivasi itu ada di kemauan, mungkin enggak? Ya enggak mungkin. Berarti kepala sekolah itu harus ada di level di atas kemauan itu. Apa itu? Berpikir, punya cinta kasih, kedamaian, atau dia inspiratif. Anak-anak selamat pagi. Hari ini saya melihat anak-anak luar biasa. Karena dengan segala hal tugas yang diberikan, kalian tetap punya semangat untuk itu. Baru ngomong gitu aja anak-anak tuh udah senang. Berarti kan kita harus memilih nih. Kalau ingin mempengaruhi itu kita harus memilih energi apa yang mau kita keluarkan. Nilaimu kok jelek-jelek semua, ibu kecewa. Dia malah menularkan energi. Menuntut ya. Tambah menuntut lah. Karena apa? Jadi kalau kita komunal, bayangkan kalau orang-orang ini mungkin jumlahnya nggak banyak, apa itu ya, yang punya pangkat tinggi. Tapi berarti dia bisa mempengaruhi banyak. Nah ini nanti bisa ditiru di komunitas. Dulu Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew ya, yang akan membesarkan Singapura itu, dia cuman meminta mengumpulkan 5 orang yang percaya bahwa Singapura itu mau berubah, bisa berubah seperti Swiss. Kayak gini, kamu percaya nggak? Percaya kan, ini energinya percaya. Nah masing-masing 5 ini kamu cari 5 orang aja lagi yang percaya. Jadi kalau 5 kali 5 udah 25. Itu kayak MLM sebetulnya. Tapi yang ini yang didagangkan bukan
barang, tapi yang dimultikan adalah energi, keyakinan, value. Jadi nanti kalau panjenengan itu mau melakukan itu juga nggak usah, aku pengen mempengaruhi banyak, nggak usah gitu dulu, cari aja 3, 5, temenin terus. Nanti yang satu tuh 3, 5, terus melalui. Jadi energi panjenengan nggak habis, nggak. Dan itu makanya kalau kekuatannya besar, dia akan bisa membangun perubahan. Next Mbak, ini udah akhir-akhir. Ini yang namanya vibrasi kolektif koheren, ya. Jadi kalau di GSM itu yang penting bukan prakteknya canggih atau enggak gitu ya. Atau aku ajane wis kontennya GSM wis selesai berapa persen gitu. Kalau kayak kurikulum itu kan kurikulumnya sudah selesai apa belum kan gitu kan ya. Ini enggak. Yang disiapkan itu cuma pikirannya damai, tenang. Kalau di psikologi dan juga spiritual, saya kalau belajar dari Pak Rama yang Hindu Bali, sebetulnya di Islam juga sama, di Kristen juga sama. Agar pikiran tenang, hati tenang itu sebetulnya teknik bernafas. Jadi kadang-kadang kita kemerungsung itu karena kita nafasnya nggak disadari. Aku kesal ya. Teknik bernafas yang betul. Kalau di Islam itu malah bersyukur 5 kali sehari kita sholat. Nah harusnya pas sholat itu, habis sholat itu kita tuh 20 menit itu 5 diambil, 5 dikeluarkan, 5 diambil, 5 dikeluarkan. Itu kita sebetulnya akan mengambil energi alam yang positif. Terus tiba-tiba itu pas sudah selesai mata kita lebih terang. Yang tadinya mau mangkal sama anak-anak, tiba-tiba bisa lihat anak-anak itu manis-manis gitu. Itu serius itu. Kalau beneran nafasin. Pak Riza. Sholat itu kan sebetulnya meditate ya apa? Meditasi. Dan itu ada kaitan dengan fisik juga ternyata Bapak Ibu. Orang-orang yang energinya tinggi itu biasanya kekuatan rangka ototnya itu kuat. Ini penelitian dari Harvard University. Kalau Bapak Ibu sakit kan susah mau ngasih energi orang lain. Atau boyokan wes. Bu Oka, aku lagi boyokan ya, boro-boro ya binar. Makanya kita kalau jadi orang yang sibuk berpengaruh kayak Pak Sugi itu harus ini, gak mungkin gak sehat, harus sehat. Sehatnya berarti apa? Kekuatan rangkanya, fisiknya harus olahraga, makannya sehat. Yesus itu jalan dari satu tempat ke tempat lain, nggak mungkin nggak sehat. Nabi Muhammad juga gitu. Jadi kalau bapak ibu guru itu cuma di depan laptop, di mana orang sehat-sehat. Orang sehat fisiknya, mangan. Tambah lemes, tambah energinya tambah gemuk itu kan juga menyebabkan kita mau bergerak. Pecah-pecah kok nakal. Wah, mau jalan ke sana kemari rasa-rasa. Nah itu ternyata energi itu muncul. Makanya kenapa kalau orang sudah tambah sukses kok dulunya jelek jadi ganteng loh. Itu energi sebetulnya, bukan terus wajahnya Tuhan ganti wajah. Pak Riza ini dulu gak seganteng ini. Kalau saya ditanya sama anak-anak ini sih, kena deh. Bu, kenapa sih kok milih Pak Riza? Aku main jawab energinya, mereka apa? Tapi yang saya baca memang energinya, energi keberaniannya. Merahlah pipiku, merahlah pipiku, merahlah pipiku. Wajahnya merah. Buat adik-adik ini ya, nanti bapak ibu bisa sharing ya. Kalau nyari jodoh,
Wes. Jangan cuma data yang dengerin. data yang angka ya. Wah, pinter lulusan ini orang jangan. Energi. Energi. Dirasa itu. Orang tua itu pakai data enggak? Kenalin. Orang sama orang wis itu. Pak, dia tuh pinter. Oh, rasa. Nah, oh rasa itu karena Energi. energi merasakan. Makanya percaya saya kalau sama orang tua saya, walaupun sekolahnya nggak setinggi saya nurut. Karena energi. Oh dia tuh udah makan asam garam, energi udah ngaruh udah ini kok. Rasa. Ora. Feeling. Feeling itu kekuatannya lebih tinggi daripada ini, makanya hati-hati mengelola rasa. Makanya tadi Pak Rizal ngomong, wah Novi udah kayak gitu kan, saya nggak perlu ngomong kan ya. Tapi dia kayak mana Novi udah kayak gini itu dia sebenarnya karena saking dekatnya kita. Nah kalau bicara nggak usah Pakai hati. Dia pulang, saya nggak setuju apa ya tinggal. Oh dia nggak setuju kayaknya sih. Pakai energi aja Pak. Kalau dibagi itu energi. Jadi itu kekuatannya. Nah sehingga vibrasi kolektif koheren ini mampu menurun, ini percaya atau tidak, kalau saya percaya dia sebetulnya akan mampu menurunkan angka-angka keburukan, kejahatan, kenakalan, ketidakberdayaan, apalagi kesemrawutan ini. Makanya kita nggak mau terjebak dalam kesemrawutan sistem yang ada yang sangat negatif ini. Keluar dari zona itu, munculkan energi baru, bikin energi positif, bikin kolektif narasi yang baru, yang itu menyebabkan sesuatu yang tadinya itu seolah-olah fiksi menjadi kenyataan. Indonesia merdeka itu mungkin fiksi, tapi bikin itu menjadi kenyataan. Itu yang namanya doa, itu kan itu sebetulnya energi. Doa itu kan energi. Berdoa itu energi, pakai energi bukan terus Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah Bismillahirrahmanirrahim. Kalau doa Bismillahirrahmanirrahim, ini kerana energi nih. Nah, masalahnya energi yang atas itu semakin ke atas semakin mendekati energi ketuhanan. Jadi Tuhan itu kan energi. Tuhan itu kan energi. Tapi nggak tahu berapa level energi. Makanya kalau gambar Pak Rizal itu sering ngomong, wong kuwi sekti. Sekti itu bukan tapi dia punya kemampuan merasakan, dan apa yang dikatakan biasanya terjadi. Salah satunya tuh Pak Pur. Pak Pur tuh orangnya diem, suaminya Mbak Lili di pendeta. Iya Pak Rizal. Oh iya. Tapi Pak Rizal itu malah ini sekti saja. Karena spiritualitinya tinggi. Makanya orang yang spiritualitinya tinggi itu tidak perlu dimunculkan dalam simbol-simbol, dia akan tertangkap energinya dan pengaruhnya. Jadi itu Bapak Ibu, yang terakhir yang menutup, saya ingin katakan bahwa ada beberapa cara, 7 ya, saya kira ini normatif tapi saya yakin Bapak Ibu tahu. Terus Mbak, buka aja. Kita harus punya cara menyelaraskan diri ke masa ini dan dihubungkan dengan masa depan. Karena kita tidak mungkin akan punya energi positif kalau nggak punya cita-cita. Mau levelnya di rumah, mau levelnya di sekolah, mau levelnya di komunitas, atau kalau bisa levelnya di masyarakat. Jadi punya moral value, purpose of life ya. Yang kedua adalah kita berbuat baik. Mungkin orang akan menduga Bapak Ibu punya tujuan, motivasi, ya nggak? Lakukan terus itu kebaikan. Bapak Ibu berpikir besar nih, Bapak Ibu berpikir besar.
Di era digital ini, kemungkinan pikiran Bapak Ibu itu dikecilkan oleh orang berpikir sempit. Mungkin nggak? Terus berpikir besar. Bapak Ibu punya cita-cita melakukan perbaikan diri. Wah, Bu Novi ngomong olahraga, aku main olahraga. Dibully, cie-cie olahraga, cie-cie makanan sehat, cie-cie ini. Mungkin akan banyak yang menyaksikan Bapak Ibu, menjatuhkan Bapak Ibu, tapi tetap lakukan itu, yakini itu, terus. Karena itu tadi, segala kebaikan itu sebetulnya sumbernya dari kasih sayang, cinta kasih, percaya itu. Yang ketiga, perluas energi positif. Jadi kalau Bapak Ibu di sekolah, di sekitaran yang paling dekat ini energinya kok agak terus, cari energi positif di luar. Ya. Kemudian yang keempat, singkirkan energi negatif. Orang Indonesia tuh lucu, mengeluh tapi tetap di situ, iya kan? Teman-temanku itu tuh tapi dia tetap di situ. Kalau bahasanya Ibu, hijrah, pindah. Makanya kalau saya sama Pak Rizal itu, ya saya tetap ngajar di kampus, saya tetap melakukan tridharma pendidikan, tapi saya tidak akan menghabiskan waktu di situ. Kenapa? I don't think my frequency in line. Kalau misalnya ketemunya akademisi itu cuma ngomongin temennya sendiri, that's not my energy. Kalau orang akademisi kumpul tuh ngomong ide. Saya nggak pernah ngeluh sama sekali. Wah, teman-teman nggak pernah. Saya pilih pindah, keluar, lakukan sesuatu yang saya bisa. Nah, mungkin itu bisa dilakukan. Perhatikan energi yang kita lancarkan. Kalau kan penting ya, warna baju, lihat kuning ini kan segar, tambah senyum. Nah, kita juga merawat gitu terus. Kasihan orang yang lihat kita juga, kasihan kita, energi kita tuh apa? Jadi perhatikan energi. Jadi kalau kita mau, aku main webinar walaupun lewat Zoom itu juga pengantar energi, betul. Makanya kan Zoom itu bikin ada ininya, ada ini, biar energinya tuh fun. Saking kok main kotak-kotak, kotak ngomongnya. Jadi materi hari ini adalah males kan? Begitu kotak buka ini, Ramadan ini kita buka pakai musik ya, pakai lagu ya. Dan itu penting ya, karena itu sebetulnya juga mengelola atau menghubungkan antara energi bawah dan atas, itu juga musik. Oke ya, ubah pikiran kita dari negatif ke positif. Dan yang terakhir ini sebetulnya hal simpel, syukur wes. Pokoknya apa yang kita dapat kita syukuri. Alhamdulillah lah saya menjadi guru Indonesia. Ketemu, wah alhamdulillah masih ketemu guru GSM. Wah alhamdulillah. Syukuri hal kecil, jangan fokus pada persoalan-persoalan terus. Karena kalau persoalan terus yang kita pikirkan, kok kenapa anak saya itu gini ya? Kenapa anak saya gini? Tapi lupa anak saya sudah melakukan ini, anak saya sudah melakukan ini, teman-teman saya sudah melakukan ini, kepala sekolah saya sudah melakukan ini. Kita akan tidak mencari. Jadi mungkin itu dari saya. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi ini adalah semacam bekal atau materi yang saya berikan dalam rangka cross kunjungan nanti untuk para mentor dan siapapun nanti yang akan menerima itu. Karena begini, kita percaya sebetulnya dulu Tuhan itu atau semangat energi spirit Coca-Cola, Fanta, sebetulnya bisa ditangkap oleh siapa. semangat spirit Coca-Cola, Fanta, tingginya Pop Curry Sweet. hanya orang-orang yang punya energi tinggi yang menyiapkan dirinya untuk menerima itu. Jadi mungkin para nabi itu dulu orang biasa, tapi dia sudah menyiapkan dirinya, energinya tinggi, ada kegelisahan, ada apa, sehingga value atau nilai-nilai dari Tuhan, wahyu itu datang ke dia, hidayah itu datang ke dia. Nah ini sama dengan kita. Perubahan pendidikan menjadi pendidikan memanusiakan itu kita sebarkan tidak hanya untuk guru-guru berprestasi, bukan.
tidak hanya untuk kepala dinas atau daerah yang membutuhkan, bukan. Ini untuk semua, hanya siapa guru-guru, kepala dinas, kepala sekolah, pengawas yang mereka sudah siap energinya, frekuensinya, vibrasinya untuk bergabung dengan frekuensi dan energi kita. Jadi untuk Bapak Ibu yang saat ini mendapat kesempatan untuk berkunjung ke komunitas lain, selamat menularkan energinya. Dan untuk teman-teman yang didatangi juga, Udah biasa, silakan Bu. bertukar energi karena pasti mereka juga mengharapkan energi-energi positif dari kita. Terima kasih, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.